Baik, terima kasih pemirsa, masih di Fokus Media. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen terakhir, yakni segmen ketiga, yang mana di segmen ini kita akan membahas tentang apa sih berita menarik di masing-masing media cetak. Mungkin dari Pak Dedi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Wedi. Kalau di Musirawas Express itu ada mengangkat berita menarik kan ini soal ini penyebaran tabloid Indonesia Barokah di Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara. Dan sebelumnya kan sudah beredar di sekitar Pulau Jawa, yaitu tabloid yang berisi tentang katanya tentang hoak dan penyudutan terhadap salah satu pasangan calon presiden. Nah itu untuk di Lubuk Linggau kemarin ada sekitar 188 paket yang terkirim. Masing-masing paket ini isinya bervariasi untuk eksemplar korannya kan, antara 2 sampai 5 eksemplar tabloid. Nah ya, untuk yang kemarin sudah beberapa sempat diedarkan di sejumlah kecamatan di Muratara dan Musirawas, termasuk Lubuk Linggau juga terakhir sedikit ada sudah sempat beredar. Nah namun sebagian lain itu akhirnya ditahan kan, karena masih ini tabloidnya ini kan dikhawatirkan dapat memprovokasi karena keberadaannya juga tidak jelas kan, kantornya juga telah ditelusuri di mana itu tidak di Jakarta tidak ditemukan gitu kan, di Bekasi kalau salah ya. Nah, itu menurut Dewan Pers itu bukan salah satu dari karya jurnalistik yang tidak harus dikonsumsi oleh publik, tidak layak dikonsumsi karena keberadaannya tidak jelas itu. Oke. Mungkin itu Pak Yasin. Ya. Jadi ini agak unik sebenarnya menjelang Pilpres 2019 ini kan, dengan beredarnya tabloid ini yang dikirim dari pusat, dari Jakarta ke daerah, ke pondok pesantren yang tidak jelas siapa pengirim. Ini kan aneh sebenarnya. Anehnya begini, tabloid dengan begitu jumlah dengan yang sangat besar itu dikirim lewat pos. Ini pengirim tidak jelas. Ini kan aneh sebenarnya. Tapi alamatnya jelas, Pak ya. Iya, kan tidak jelas. Iya, alamat penerima jelas. Kan pos kan menerima itu apa tidak berhak untuk menanyakan dari mana ini. Biasanya harus jelas kan. Setahu saya sejak heboh-hebohnya bom-bom itu kan, pengiriman paket lewat pernah kan dulu isu-isu itu, jadi kan agak ketat pengiriman. Pengirim itu harus jelas biasanya di kantor pos. Nah ini tidak jelas, ini aneh kan sebenarnya, agak aneh. Siapa yang bermain di sini kita tidak tahu siapa yang bermain sebenarnya. Ya tugas polisi kan, tugas aparat intelijen untuk menyelidiki siapa yang bermain di ini isu ini yang melempar tabloid ini. Mungkin ada pihak asing yang memang sengaja untuk memecah belah kita, bangsa Indonesia ini kan, sehingga saling tuduh dari pihak ini, mungkin dari pihak calon A, calon B, saling tuding. Nah ini pasti menurut saya ini pasti operasi intelijen. Ini memang sengaja untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara harus berhati-hati menyikapi isu ini kan, menyikapi ini ya, biarkan aparat keamanan untuk mengusutnya. Kalau memang itu tidak layak untuk dikonsumsi publik, ya mungkin bisa dibakar, dimusnahkan. Oke, iya. Ya, mungkin cukup. Jadi ya kita ini aneh. Kalau saya pikir aneh ya. Dulu waktu kita pemilihan presiden yang pertama itu dulu ada namanya Obor ya, tabloid Obor. Sudah itu ini muncul lagi tabloid Indonesia kayak gitu, Barokah. Jadi saya itu cuma bingung sebenarnya sama elit-elit politik di atas. Bingungnya seperti ini. Masyarakat kita ini disuruh pintar. Pemerintah lewat kementerian, lewat pihak-pihak yang berkepentingan mengajak kita sama-sama memerangi hoax, sama-sama memerangi berita palsu, sama-sama memerangi adu domba dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa
tabloid-tabloid seperti ini justru yang dibuat, saya pikir pasti orang-orang elit, bukan orang-orang biasa yang menyebarkan ini. Jadi ya kita di daerah ini jadi bingung. Mereka ini sebenarnya orang pintar yang memintari orang bodoh, atau orang pintar yang justru jadi orang bodoh karena dia justru, ya saya bilang bodoh kenapa? Orang pintar kok malah justru ingin memecah belah negara ini seperti itu. Sebenarnya kepentingannya apa seperti itu? Kalau kepentingannya cuma sekedar siapa nanti yang berkuasa atau bagaimana, lo toh ini kan sama-sama untuk kepentingan negara kita. Nah jadi ini saya sangat, ya sebagai orang pers saya juga malu seperti itu, bahwa orang yang produk yang dari Jakarta kok malah justru kata Dewan Pers itu bukan produk jurnalistik, sementara kami yang di daerah seperti ini mati-matian ingin diakui oleh Dewan Pers bahwa produk kami ini memang produk yang berkualitas seperti itu. Ternyata ini malah justru yang dari Jakarta, dari daerah, dari mungkin orang-orang yang lebih pintar daripada kami, tapi justru menghadirkan sebuah produk yang memalukan seperti itu sebenarnya. Jadi ini mungkin bukan cuma saya, mungkin Pak Dedi juga mungkin merasa ya ini kok justru terbalik seperti itu kan, mungkin Pak Yasin juga, karena kami sebagai orang praktisi media kan kami ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kami daerah ini bagus seperti itu kan, bahwa kami media kami terverifikasi dan macam-macam. Tapi kok ternyata orang-orang yang lebih pintar mungkin dari kami, ternyata kok saya pikir lebih bodoh daripada kami sebenarnya seperti itu. Mungkin Pak Dedi atau Pak Yasin ada yang ditambahkan lagi, Pak? Ya, saya sependapat dengan Pak Endang, apa yang dikatakannya itu mungkin permainan elit yang sengaja untuk ya mungkin ada memanfaatkan kesempatan dengan gaduhnya ini Republik ini kan, kayak gaduh sehingga dia memanfaatkan kesempatan. Kita tidak terbaca oleh kita kan apa tujuannya, tapi yang jelas itu tujuannya untuk membuat kita ini menjadi gaduh. Iya. Ini lebih bingung lagi, ini aparatnya sendiri juga bingung ini. Iya. Apakah penyebaran ini melanggar undang-undang pemilu atau undang-undang yang lain? Undang-undang yang lain belum ada ditemukan pelanggaran. Kalau dari Bawaslu sendiri sudah ada statement bahwa katanya tidak ada ditemukan pelanggaran dalam penyebaran itu. Makanya kan akhirnya kan jadi simpang siur kan. Simpang siur. Dan juga kepolisian juga tidak bisa Ya, menindak. jadi kemarin cuma ada statement dari Ketua Dewan Masjid kan Pak JK bahwa apabila ditemukan diterima oleh pengurus masjid, tolong dimusnahkan seperti itu. Tapi dari misalnya forum pesantren kita belum lihat apa nih komentarnya. Misalnya kalau mereka terima bagaimana seperti itu kan. Nah, seperti kata Pak Dedi tadi, Bawaslu juga nggak bisa nyetop, polisi juga nggak. Jadi ya sudahlah, ini jadi saya bilang ya ini pekerjaan bodoh lah, membodohi bukan bodoh, membodohi seperti itu. Jadi kita orang pintar yang membodohi orang bodoh, akhirnya masyarakat kita ini disuruh bodoh seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya terhadap waktunya. Perbincangan kita cukup sampai di sini saja. Baik pemirsa, dengan berakhirnya perbincangan kita di segmen ketiga ini menandakan bahwa berakhir juga Fokus Media edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Fokus Media hanya di Selambari TV punya kita Gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.